Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama berkumpul di tempat yang mubarakah ini untuk kembali atau melanjutkan pembahasan kita syarah Kitabut Tauhid yang merupakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengannya kita diberikan ganjaran pada hari kiamat berupa keamanan dan dimasukkan ke dalam surganya tanpa hisab wala azab. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Rasulullah SAW, Nabi panutan kita, dan kita senantiasa memohon dan tak bosan-bosannya meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberi syafaat kita pada hari kiamat dan dikumpulkan bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Jamaah sekalian berbahagia, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, ada baiknya mungkin para jamaah untuk kesempurnaan majelis untuk agak maju-maju ke depan sedikit, ya, terlihat agak kosong di depan, ya. Sebagaimana dalam suatu hadis, ya, ada 3 golongan, ya. Ada yang bersegera dan mendekat, maka Allah pun bersegera kepadanya. Ada yang malu-malu, ya, Allah pun Subhanahu wa taala malu kepadanya. Dan ada yang bahkan melewati saja dan tidak bermajelis, maka Allah pun akan berpaling darinya. A'udzubillahi min dzalik. Jamaah sekalian berbahagia, bab kita selanjutnya adalah bab al-khawfu minasyirki. Al-khawfu minasyirki. Bab tentang ketakutan dari kesyirikan, rasa takut dari perbuatan syirik. Setelah beliau rahimahullah menyebutkan bab ini, maka beliau rahimahullah menyebutkan atau menuliskan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ayat 116 dalam surat An-Nisa. Fil babil awal dzakara al-muallif rahimahullah tahqiq at-tauhid. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwasannya dalam bab pertama yang telah kita lalui, penulis menyebutkan tentang tahqiq at-tauhid, ya, bagaimana kita merealisasikan tauhid atau memurnikan tauhid itu. Kemudian beliau di bab yang selanjutnya menyebutkan anna man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannata bighairi hisabin wala azab. Barang siapa yang memurnikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala
akan mendapatkan keutamaan berupa dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab dan tanpa azab. Wa thalatha bihadzal bab rahimahullah, kemudian beliau rahimahullah menyebutkan bab selanjutnya tentang rasa takut dari kesyirikan. Lianna al-insan yara annahu qad haqqaqa at-tauhid wa huwa lam yuhaqqiqhu. Karena terkadang kita ini sebagai kaum muslimin mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan merasa telah mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya pentauhidan, padahal ya sebenarnya belum merealisasikan hal tersebut, belum memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala ba'dus salaf, oleh karena itu sebagian salafus saleh mengatakan, ma jahadtu nafsi ala syai'in mujahadataha ala al-ikhlas. Ma jahadtu nafsi ala syai'in mujahadataha wa mujahadatiha ala al-ikhlas. Tidak ada sesuatu yang paling aku bersungguh-sungguh kepadanya melebihi kesungguhanku dari ya berupaya untuk senantiasa ikhlas. Wadhalika anna nafs muta'alliqatun bid-dunya turidu khududha min malin aw jan aw ri'asa. Karena katanya an-nafs, jiwa ini terkadang bergantung dengan apa yang ada di dunia ini, ya, dari harta, aujah, kedudukan. Wa qad turidu bil amal akhirah ad-dunya. Namun terkadang juga jiwa ini, a'udzubillahi min dzalik, melakukan amal-amal akhirat untuk mencapai dunianya. Waliyadzubillah. Wa hadha naqsun fil ikhlas. Tentunya ini merupakan ya kurang dari sisi keikhlasan. Wa qalla man yakunu gharaduhu al-akhirah fi kulli amalihi. Dan sangat sedikit kata Syekh rahimahullah yang tujuan satu-satunya adalah akhirat pada setiap amalannya. Walihada aqabal muallif rahimahullah. Oleh karena itu penulis kitab ini rahimahullah, ya, setelah menyebutkan tentang ya bagaimana memurnikan tauhid, bagaimana keutamaannya, maka beliau rahimahullah menyebutkan bab selanjutnya tentang hendaknya kita merasa khawatir jikalau belum mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, atau khawatir terjatuh dalam kesyirikan. Wa wal khawfu minasyirk, yaitu takut dari kesyirikan. Fihi ayatain. Maka penulis kitab ini rahimahullah menyebutkan dua ayat. Sebagaimana ayat yang pertama telah kita sebutkan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa selainnya. Di sini ada tentunya ada perbedaan ulama kita, apakah selainnya kata-kata dunia di sini adalah syirik kecil atau dosa selain syirik. Inna Allah la yaghfiru lisyrak bihi. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Aw la yaghfiru isyrakan bihi,
Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni kesyirikan. Fasyirku la yaghfiruhullahu abada. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Li'annahu jinayatan atau jinayatun ala haqqillahil khas. Karena kesyirikan merupakan sesuatu yang menyalahi atau menyelisihi dari memberikan hak Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Amal ma'asi, adapun selain daripada kesyirikan seperti kazina, wasariqah, persinahan, pencurian, faqad yakunu lil-insan fi hadhdhu nafs bima nala min syahwatin. Boleh jadi hal tersebut dilakukan karena memang dikalahkan oleh hawa nafsunya. Amma syirk, tentunya itu merupakan dosa besar jemaah sekalian. Amma syirk, adapun kesyirikan, fahuwa i'tida'u ala haqqillahi ta'ala, maka ini merupakan keberanian dalam menyelisihi hak Allah Subhanahu wa taala, atau seakan-akan mengatakan perlawanan kepada hak Allah Subhanahu wa taala. Wa laysa lil insani fi hadhun nafs wa laysa syahwah yuridul insan ay yanalu muradah walakin dzulm. Karena ini merupakan termasuk kezaliman. Kezaliman kepada hak Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Luqman, "Innasyirka la zulmun 'azim." Kesyirikan merupakan kezaliman yang sangat besar. Kenapa demikian jemaah sekalian? Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang telah memfasilitasi kehidupan kita di dunia ini? Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita? Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Alladzi ja'ala lakum al-ardha firasya. Kita berada di buminya Allah Subhanahu wa taala. Was samaa binaa, dan sebagai atapnya adalah langit. Wa anzala minas samaa'i ma'a, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan air hujan dari langit. Fa akhraja, kemudian mengeluarkan dari air hujan tersebut samarat, buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rezeki untuk kalian. Ini merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala semuanya jemaah sekalian. Fasilitas yang kita rasakan sampai sekarang ini. Maka Allah katakan apa? Fala taj'alu lillahi andada. Maka janganlah sekali-kali kalian menjadikan tandingan untuk saya. Kita telah meyakini alhamdulillah rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, malik yaumiddin. Maka kewajiban kita apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa dikatakan kezaliman jamaah sekalian kesyirikan? Kenapa kesyirikan termasuk kezaliman? Karena kezaliman adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Allah yang memberikan fasilitas, menciptakan kita. Lalu kalau kita memberikan penyembahan kepada selain Allah, maka inilah termasuk kezaliman. Karena memberikan penyembahan, kesyukuran kepada yang tidak memberikan apa-apa. Inilah dikatakan kezaliman dan la zulmun azim. Kesyirikan, kezaliman yang sangat besar. Nah, di sini disebutkan wa hal murad bisyirki huna al-akbar aw mutlaqus syirk. Kata Syekh rahimahullah, inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Apakah di sini adalah yang dimaksudkan syirik besar atau mencakup semua jenis kesyirikan? Qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan innahu mutlaqun yashmul kulla syirkin walau asghar.
Sebagian ulama mengatakan dalam ayat ini mencakup semua jenis kesyirikan, baik dosa besar maupun dosa kecil, termasuk di dalamnya bersumpah atas nama selain Allah. Jadi semua bentuk kesyirikan, baik dosa syirik besar walaupun syirik kecil, bersumpah atas nama selain Allah, ini termasuk syirik kecil. Namun bisa menjadi syirik besar kalau diyakini bahwasanya orang yang atau makhluk yang kita sebutkan namanya sebagai sumpah tersebut itu memiliki pengaruh dalam kehidupan kita. Nah, di sini pendapat pertama jamaah sekalian. Amma binisbati lil kaba'ir dzunub kas-sariqa wal khamar fa innaha tahta al-masyi'ah. Adapun selain daripada kesyirikan, maka ini ya tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Faqad yaghfiruha Allah, bisa saja Allah Subhanahu wa taala mengampuninya yang sesuai dengan kehendaknya, dan bisa saja Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya. Olehnya itu jamaah sekalian, dalam ayat yang disebutkan tadi, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain kesyirikan. Liman yasha, bagi siapa yang dikehendakinya. Kata-kata bagi siapa yang dikehendakinya jamaah sekalian ini sebagai penegasan agar kita tidak bermudah-mudahan di dalam berbuat dosa. Karena jangan sampai setelah kita membaca ayat ini Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, namun mengampuni dosa yang lain. Terkadang ada orang mengatakan tidak apa melakukan dosa-dosa selain daripada dosa syirik, karena Allah akan mengampuninya. Ini jangan salah dipahami jamaah sekalian. Karena ayat yang disebutkan di sini apa? Liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Adakah jaminan bahwasanya Allah menghendaki kita akan diampuni? Adakah jaminan bahwasanya kita akan meninggal ya dalam keadaan telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an jamaah sekalian, dzikrul jannati wan nar, penyebutan tentang surga dan neraka. Allah menyebutkan tentang rahmat dan ampunan. Namun setelah itu menyebutkan apa lagi? Azab Allah Subhanahu wa taala, atau begitu pula sebaliknya. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim, berikanlah kabar gembira kepada hambaku bahwasanya saya ini adalah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi tidak sampai di sini jamaah sekalian. Betul Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, tapi Allah lagi tegaskan setelahnya apa? Wa anna azabi, namun ingat azabku sangatlah pedih juga. Jadi kita harus menggabungkan kedua-duanya jamaah sekalian, antara sifat takut dan mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari yang lalu jamaah sekalian, sekitar malam Kamis atau pada sore harinya, kita diingatkan kembali lagi, ditegur kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan zilzal, gempa. Jemaah sekalian berbahagia, yang mengguncang beberapa daerah yang dipusatkan ya di daerah Sulbar. Jemaah sekalian, mengguncang hanya beberapa detik saja, hanya beberapa detik saja jemaah sekalian. Sudah ada beberapa gedung yang ya runtuh, retak. Ini peringatan jemaah sekalian berbahagia. Ya, bahkan dirasakan di berbagai tempat termasuk di daerah kita ini. Dan tentunya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang merasa ditegur. Namun cuma
Disayangkan kalau sudah ada teguran seperti itu masih saja dengan perlakuan kita, kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah." Allah Subhanahu wa taala menawarkan kita jamaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala menawarkan dengan begitu banyaknya kemaksiatan kita kepada Allah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya. Min qabli ay ya'tiyakumul 'adzabu tsumma la tunsarun. Sebelum datang azab Allah Subhanahu wa taala, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum. Apa yang harus kita lakukan jemaah sekalian? Kembali kepada Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran. Min qabli ayyatiyakumul azab baktah wa antum la tash'urun. Sebelum Allah Subhanahu wa taala mendatangkan azabnya kepada kalian secara tiba-tiba. Wa antum la tash'urun, dalam keadaan kalian tidak sadar. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan jemaah sekalian yang sudah sering kita dengarkan, apa amina ahlul qura ayyatiyam ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri merasa aman akan datangnya siksaan kami pada malam hari, wa hum naimun, dalam keadaan mereka sedang tidur? Tidak ada jaminan jamaah sekalian. Untuk saya dan kepada jamaah sekalian berbahagia, ingatkan kembali, sebelum kita tidur jangan lupa berwudu. Sebelum kita tidur jangan lupa untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada jaminan. Boleh jadi datang azab Allah Subhanahu wa taala, kita tidak menyadari semua dan kita tidak merasakan. Dalam keadaan tidur jamaah sekalian, Allah telah jelaskan tadi. Bayatan wa hum naimun, dalam keadaan tidur. Aw amin ahlul qura ayyatuhum basuna duhan wa hum yal'abun. Apakah penduduk negeri merasa aman akan datangnya siksaan kami duha, dalam keadaan waktu duha pada siang hari? Wa hum yal'abun, mereka dalam keadaan apa? Bermain-main, beraktivitas, tidak sadar diri. Apa aminu makrallah? Apakah mereka merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala? Fala ya'munu makrallah, fala ya'munu makrallah illa al-qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang rugi jamaah sekalian. Kita orang beriman tidak boleh merasa aman dari azab Allah. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah dari azab Allah yang tidak hanya menimpa kepada orang yang bermaksiat saja, namun menimpa semuanya. Inilah pentingnya sekali lagi jemaah sekalian kita beramar ma'ruf nahi munkar. Bernahi munkar harus ada kebencian minimal dalam hati kita. Mengajak saudara-saudara kita untuk sadar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memperingatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka mengatakan ini kan urusan saya melakukan, kita katakan kepadanya kalau azab Allah Subhanahu wa taala turun, bukan hanya orang bermaksiat yang dikena, termasuk kita yang lalai dari kemungkaran. A'udzubillahi min dzalik. Harakah-harakah yang telah kita sebutkan, LGBT ya, sudah mulai dimarakkan kembali. A'udzubillahi min dzalik. Dan beberapa hal kemaksiatan yang lainnya. Kita harus sadarkan diri jamaah sekalian dan kepada sekitar kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan Allah Subhanahu wa taala Maha sayang kepada hambanya, sayang sama kita jamaah sekalian. Allah hanya menimpakan sebagian daripada daerah saja agar yang lainnya itu sadar, bukan semuanya. Kemudian Allah menyebutkan ayat selanjutnya, "Au taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin." Ya, bertobatlah kepada Allah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengarkanlah, ikutilah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat diperingatkan ya sebelum akan ada penyesalan. Kemudian mengatakan, "Lau anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin." Sekiranya Allah memberikan petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Padahal hampir tiap hari kita dengarkan nasihat. Di mana-mana setiap hari Jumat kita dengarkan nasihat. Kemudian kita mengatakan, seandainya Allah memberikan petunjuk kepadaku. Padahal hidayah itu dijemput jamaah sekalian. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kami akan tunjukkan hidayah tersebut. Tunjukkan jalan-jalan kebenaran tersebut. Dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala surat kita. Jamaah sekalian berbahagia, siapa yang disuruh untuk membaca ihdinas siratal mustaqim? Siapa yang pertama kali disuruh jamaah sekalian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang mengajarkan kita salat. Dan tidak sah salat kita kecuali kita membaca suratul Fatihah pada setiap rakaat salat kita. Apa yang diminta? Apa yang diminta Rasulullah? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya Allah. Istiqomahkanlah kami ya Allah ke jalan-Mu. Ini yang senantiasa kita minta kepada Allah jamaah sekalian. Hati ini berbolak-balik ya, tidak ada yang menjamin hati kita akan senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai jamaah sekalian berbahagia, dalam ayat selanjutnya Syekh menyebutkan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Namun apa doa beliau alaihissalam? Wa janubani wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Ini siapa yang berdoa jemaah sekalian? Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan diri kita? Ya, inilah pentingnya jemaah sekalian, jangan kita remehkan. Kitab tauhid lagi, kitab tauhid lagi. Siapa menjamin? Dan bahkan kita harapkan dengan kita mempelajari hak-hak Allah Subhanahu wa taala masalah tauhid, kita harapkan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yaqub alaihissalam memberikan wasiat kepada anaknya sebelum meninggal dalam sakaratul maut. Apa yang beliau katakan? Ma ta'buduna min ba'di. Wahai anakku, setelah aku meninggal, siapa yang aku sembah? Ini begitu pentingnya jemaah sekalian. Harapan kita terus kepada Allah, minta terus kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian ayat selanjutnya Allah menyebutkan, "Au taqula hina tarul azab law anna li karwatan fa akuna minal muhsinin." Atau agar jangan ada yang berkata ketika melihat azab, sekiranya aku dapat kembali ke dunia. Ini terutama ketika sudah dimasukkan ke dalam kubur atau diazab di neraka nanti, naudzubillah min dzalik. Mereka mengatakan ketika azab sudah di depan mereka, "Lau anna li karwatan fa akuna minal muhsinin." Sekiranya aku dapat kembali ke dunia, tentu aku termasuk orang-orang yang berbuat baik. Naudzubillah min dzalik. Dengan penjelasan seperti ini jemaah sekalian. Ya, kemudian ditutup dengan apa? An taqula nafsu ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin.
agar jangan ada orang-orang mengatakan alangkah besar penyelesaianku, alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang mengolok-olok agama. Jamaah sekalian berbahagia, kepada saudara-saudariku yang sedang mendengar, baik mendengar secara langsung atau mendengar saja, karena saya yakin mikrofon ini keluar suaranya. Semoga ya untuk diri saya jamaah sekalian, jadikan ini pelajaran jamaah sekalian untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita tidak mau tunduk kepada Allah, jangan tinggal di buminya Allah, jangan pakai fasilitasnya Allah Subhanahu wa taala, jangan hirup oksigennya Allah. Penglihatan dari Allah Subhanahu wa taala, kaki tangan yang kita pakai bekerja dari Allah Subhanahu wa taala. Pantaskah kita ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suara muazin, kemudian kita pura-pura tidak mendengarnya? Waliyadzubillah. Kita semua menginginkan keselamatan jamaah sekalian, maka marilah kita betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ada penyesalan. Kita semua akan meninggal, namun jadi pertanyaan, bagaimana dalam kubur nanti? Perjalanan kita masih jauh jamaah sekalian berbahagia. Jamaah sekalian berbahagia. Jadi ini pendapat yang pertama, bahwasanya ya dosa selain kesyirikan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang dikehendaki. Pendapat yang kedua adalah dari pendapat yang pertama tadi menyebutkan semua kesyirikan termasuk dalam ayat ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Termasuk dalamnya dosa syirik kecil. Adapun yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, berpeluang kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dosa selain kesyirikan. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Yang dimaksud di sini adalah syirik besar. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni dosa selainnya adalah dosa syirik kecil. Ya, tapi ingat jamaah sekalian, sekecil-kecilnya dosa syirik, maka dia lebih besar daripada dosa besar yang lainnya. Lebih besar daripada pencurian, lebih besar daripada perzinahan, lebih besar daripada pembunuhan. Waliyadzubillah. Nah, kita harus hati-hati. Ya, Syekh telah menyebutkan bab ini bab ketakutan daripada kesyirikan. Baik. Kemudian jamaah sekalian, ya, beliau menyebutkan hal ini dan perlu ditegaskan karena boleh jadi akan ada pertanyaan, Ustaz, saya pernah berbuat kesyirikan, dan boleh jadi mungkin di antara kita berbuat kesyirikan. Kalau saya bertobat kepada Allah, apakah Allah akan mengampuni saya? Maka jawabannya iya, kalau kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana yang disebutkan tadi? Yang dimaksudkan ayat tadi adalah jamaah sekalian, kalau ada orang yang meninggal dan belum bertobat daripada kesyirikannya, ini yang tidak akan diampuni. Ya, dan dia tahu dari kesyirikan, kemudian tetap dengan kesyirikannya, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, langsung dimasukkan ke dalam neraka tanpa melewati sirat. Na'udzubillah min dzalik, khalidina fiha, akan kekal dalam neraka. Adapun dosa-dosa selain syirik, kalau kita mengambil pendapat yang pertama, selain daripada syirik, maka kalau ada di antara kaum muslimin
melakukan atau pernah terjatuh dalam dosa besar, kemudian tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggal, selama orang tersebut tidak pernah berbuat syirik, selama orang tersebut meyakini perbuatan tersebut merupakan dosa dan haram, menganggapnya maksiat dan tidak melakukan kekufuran, maka di akhirat akidah Ahlussunnah wal Jamaah tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a ghafara lahu, kalau Allah menghendaki Allah akan mengampuninya. Ya, boleh jadi ada perbuatannya, kebaikannya sekecil apapun yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala ya merahmati dan mengampuni dosa-dosanya. Sebagaimana pernah kita sebutkan dan sudah sering kita dengarkan kisah seorang pelacur jamaah sekalian, ya, memberikan air minum kepada seekor anjing yang kehausan, Allah ampuni dosanya. Ya. Kemudian kalau Allah menghendaki, Allah Subhanahu wa taala mengazabnya terlebih dahulu di neraka sampai selesai itu dicuci di neraka, kemudian ujung-ujungnya akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat sekali lagi jemaah sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala, inna azabi lasyadid, sungguh azabku sangatlah pedih. Azab yang paling ringan yang diberikan kepada Ali, bukan kepada Abu Thalib, ya, kepada pamannya Rasulullah SAW yang meninggal dengan kekufuran, tapi karena dengan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, maka Abu Thalib diringankan azabnya ketika dimasukkan ke dalam neraka. Bagaimana azabnya jemaah sekalian? Ya, ketika menginjakkan ke kerikilnya neraka, maka otaknya akan mendidih. Ini azab yang paling ringan. Nauzubillahi min dzalik. Bagaimana dengan nyalanya jemaah sekalian? Kita sekarang saja merasakan begitu panasnya. Kalau tidak hujan, butuh AC, butuh kipas. Bagaimana panasnya padang mahsyar, dekatnya matahari ke kepala manusia. Itu di padang mahsyar. Bagaimana dengan azab Allah Subhanahu wa taala neraka? Waliyadzubillah. Naudzubillahi min dzalik. Nah, ini jemaah sekalian yang perlu kita pahami bersama. Sebaliknya, kalau ada orang yang menganggap perbuatan haram itu halal, yang memang sudah ittifaq, sudah kesepakatan, tidak ada syubhatnya, mengatakan perzinahan halal, minum khamar halal, LGBT halal, na'udzubillah min dzalik, maka dia telah kafir walaupun tidak melakukannya. Na'udzubillah min dzalik. Maksudnya karena kenapa menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, ayat yang telah disebutkan tadi jemaah sekalian, ayat yang kedua, doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, wa janubani wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari penyembahan berhala. Padahal beliau merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya khafu syirka ala nafsi. Beliau mengatakan wajnubani, jauhkan aku ya Allah dari penyembahan berhala. Adakah di antara kita dalam sholat berdoa dengan doa seperti ini? Dalam sujud kita, dalam doa kita, ya Allah jauhkan aku dari kesyirikan. Makanya di antara doa yang dianjurkan setelah sholat jamaah sekalian, ya berdoa berlindung kepada Allah dari kesyirikan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan kesyirikan dan aku mengetahuinya. Wa astaghfiruka mimma la a'lam, dan aku memohon kepadamu ya Allah dari kesyirikan yang aku tidak ketahui. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana lagi penyakit riya, sum'ah. Waliyadzubillah. Allah Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Fama baluka bina nahnu idzan? Lalu bagaimana dengan diri kita jamaah sekalian, manusia biasa?
sering terjatuh dalam kesalahan. Fala ta'man asyirk, maka jangan sekali-kali kita merasa aman daripada kesyirikan. Seorang, na'udzubillah min dzalik, padahal penyeru kepada tauhid, bahkan membantah orang-orang ateis jamaah sekalian, namun akhir hidupnya justru menjadi ateis. Na'udzubillah min dzalik. Tidak ada yang merasa aman jamaah sekalian. Kita senantiasa minta kepada Allah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, menguatkan diri kita dengan bermajelis-majelis ya dibahas tentang hak Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'man nifaq. Kata beliau juga, selain kita tidak boleh merasa aman dari kesyirikan, maka jangan sama sekali kita merasa aman daripada kemunafikan. Illa ya'man nifaq illa munafiq. Kenapa jamaah sekalian? Tidak ada yang merasa aman dari kemunafikan kecuali orang munafik. Wala yakhafun nifaq illa mu'min. Dan tidak ada yang takut kepada kemunafikan kecuali orang yang beriman kepada Allah. Walihada qala Ibnu Abi Mulaika. Oleh karena itu seorang tabi'in rahimahullah mengatakan, Ibnu Abi Mulaika yang mendapati sahabat Nabi SAW, beliau mengatakan rahimahullah, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafuna an-nifaq ala nafsihi. Saya telah mendapatkan, saya telah menemukan, saya telah menemui 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yakhafuna an-nifaq ala nafsihi. Semuanya takut dari kemunafikan. Wa huwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di antaranya jamaah sekalian. Khafa ala nafsihi nifaq. Sangat takut terhadap kemunafikan. Hal ini sudah sering kita ulang-ulang jamaah sekalian. Untuk kembali introspeksi diri kita, evaluasi diri kita, apakah sifat ini ada dalam diri kita. Faqala li Hudzaifah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak diragukan lagi keutamaannya. Beliau termasuk salah seorang yang diberikan kabar gembira penghuni surga. Ketika beliau berjalan di satu jalan, syaitan mencari jalan yang lain. Syaitan pun takut kepadanya jamaah sekalian. Tapi beliau termasuk sahabat yang paling takut dari kemunafikan, sampai-sampai mendesak Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu yang telah diberitahu nama-nama orang munafik kepadanya, ya, mendesak Abu Bakar, mendesak Hudzaifah dan mengatakan, unsyidukallah, hal sammani laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Hudzaifah, demi Allah, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan namaku sebagai salah seorang munafik? Ini siapa jemaah sekalian? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu bagaimana dengan kepribadian kita? Sekali lagi untuk saya dan semuanya, jangan merasa aman dari makar Allah, jangan merasa aman dari kesyirikan, dan jangan merasa aman dari kenifakan. A'udzubillahi min dzalik. Faqala Hudzaifah, la ya Umar, tidak wahai Umar, wala uzakki ba'daka ahada, setelah ini saya tidak akan memberitahu siapa-siapa lagi. Kita tutup dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam bab ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku takuti kepada kalian wahai sahabatku, asyirkul asghar, syirik kecil. Fasuila anhu, maka ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
apakah itu syirik kecil ya Rasulullah? Faqala sallallahu alaihi wasallam ar-riya. Itu adalah riya. Dan riya ini jamaah sekalian bisa menjadi syirik besar ketika memang dilakukan hanya semata-mata untuk manusia dan tidak ada untuk Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Karena waktu sudah masuk, kita cukupkan pertemuan kita pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga diri kita dari kesyirikan. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inna na'udzubika min khushu'in nifaq. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka mimma lam na'lam. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.